Pemerintah Iran kembali menegaskan siap perang kapan saja melawan Israel. Bahkan baru-baru ini Iran memerintahkan Korps Garda Revolusi atau IRGC untuk siaga bertempur. Demikian diungkap oleh 4 pejabat Iran sebagaimana dilaporkan New York Times pada Jumat 25 Oktober 2024. Laporan ini muncul di saat Iran menunggu pembalasan Israel atas serangan rudal Teheran terbaru. Sumber menyebutkan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, memerintahkan angkatan bersenjatanya untuk bersiap-siap. IRGC Iran juga diminta untuk menyusun sejumlah rencana militer jika Israel menyerang Teheran. Namun, pada saat yang sama mereka juga berusaha menghindari terjadinya pertempuran. Iran disebut akan menahan diri jika Israel hanya menargetkan sejumlah kecil lokasi militer dan depo senjata. Di sisi lain, Iran dipastikan akan membalas jika Israel menyerang situs minyak, program nuklir, atau menargetkan pejabat senior. Termasuk jika Israel meluncurkan hingga 1.000 rudal balistik atau terganggunya suplai energi di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah melancarkan serangkaian operasi militer yang menargetkan berbagai posisi dan infrastruktur militer Israel. Serangan itu diklaim menyebabkan kerusakan berat pada pasukan dan peralatan Israel. Para pejuang perlawanan melancarkan beberapa serangan roket dan rudal yang menargetkan lokasi militer dan permukiman penting di Palestina Utara yang diduduki, termasuk menyerang pangkalan industri militer Yifulun di utara Haifa. Kota-kota yang diduduki Safat dan Naharya juga menjadi sasaran tembakan gencar. Dikutip dari Al-Mayadan, serangan dilakukan menggunakan roket dalam jumlah besar, sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkan pun meluas. Sebuah pangkalan logistik milik Komando Utara juga terkena serangan roket besar-besaran. Selain serangan strategis ini, perlawanan melancarkan sejumlah serangan terhadap kelompok-kelompok Israel. Serangan artileri dan roket menargetkan konsentrasi pasukan Israel di permukiman Manara dan Misgaf Am serta Al-Malikiyah. Di Aita al-Shab, pejuang perlawanan menghancurkan 2 tank Merkava dengan peluru kendali. Mereka bahkan mencegat pesawat tak berawak Hermes 450 di atas wilayah Sikaif. Iran dan Arab Saudi akan mengadakan latihan militer gabungan. Latihan digelar di tengah memanasnya wilayah Timur Tengah dan ancaman serangan balasan Israel ke Teheran. Dikutip dari Al-Mayadan, latihan militer gabungan akan dilakukan di Laut Merah dan Teluk Aden. Latihan ini menandai semakin dalamnya kerjasama militer antara kedua kekuatan regional tersebut. Pengumuman ini menyusul permintaan dari Arab Saudi untuk melakukan latihan. Kepala Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Shahram Irani buka suara soal rencana gabungan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa kedua negara sedang berdiskusi untuk menyelenggarakan latihan tersebut. Kerjasama ini dibangun berdasarkan latihan Angkatan Laut gabungan sebelumnya yang dilakukan di Laut Oman. Latihan tersebut turut melibatkan negara lain seperti India, Rusia, dan Oman. Perluasan hubungan militer ini terjadi saat Arab Saudi beralih dari ketergantungan penuh pada dukungan keamanan Amerika Serikat. Negara tersebut membentuk hubungannya lebih kuat dengan negara-negara seperti Iran dan Rusia, sekaligus bergabung dengan blok internasional seperti BRICS. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memuji Hizbullah sebagai militan yang tangguh. Menurutnya, kelompok tersebut adalah pertahanan terbaik yang dimiliki Lebanon dalam melawan Israel. Dalam pidatonya pada Kamis 24 Oktober, Khamenei menyinggung keserakahan rezim Zionis yang berusaha memecah belah Lebanon. Namun, upaya tersebut mendapat perlawanan yang sangat kuat dari Hizbullah. Dikutip dari Al-Arabiya, Iran telah menjadikan dukungan terhadap Palestina sebagai salah satu pilar kebijakan luar negerinya. Iran tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara dan menyebutnya sebagai entitas Zionis. Pernyataan Khamenei merupakan reaksi atas konfirmasi Hizbullah pada hari Rabu mengenai tewasnya Hashim Safieddin. Ia disebut-sebut menjadi calon terkuat pengganti Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah yang dibunuh Israel bulan lalu. Sejak 23 September, Israel telah melancarkan serangkaian serangan terhadap benteng Hizbullah, terutama di sekitar ibu kota Beirut dan telah melancarkan operasi darat ke Lebanon Selatan. Setidaknya 1.552 orang tewas di negara itu, menurut hitungan AFP berdasarkan sumber resmi. Sementara PBB mengatakan sekitar 800.000 orang mengungsi. 5 perwira militer Israel dan 6 prajurit terluka parah dalam pertempuran di Lebanon Selatan. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh militer Israel pada Kamis 24 Oktober.
Dikutip dari Al Arabiya, pihak militer mengonfirmasi bahwa 2 tentara yang tewas adalah sersan kelas 1, sementara 2 lainnya berpangkat sersan. Mereka seluruhnya bertugas di Batalion 222 Brigade Karbeli. Militer menambahkan 1 tentara lain yang tewas berpangkat sersan kelas 1 dari unit Okets. Kematian mereka menambah jumlah tentara Israel yang tewas sejak Oktober 2023 menjadi 757 personel. Namun, data yang dilaporkan Zionis dianggap tidak transparan. Hamas dan kelompok perlawanan yang didukung Iran menuduh Zionis menyembunyikan jumlah yang sebenarnya. Israel melancarkan operasi darat di Lebanon pada 1 Oktober setelah meningkatkan serangan udara akhir bulan lalu. Serangan ini menewaskan ratusan orang, menghancurkan rumah-rumah, dan membuat lebih dari 1 juta penduduk mengungsi. Perang lintas batas antara pasukan Israel dan Hizbullah terus berlanjut sejak Perang Gaza dimulai setahun yang lalu. Kepala Garda Revolusi Iran, Jenderal Hossein Salami, kembali mengeluarkan ancaman kepada Israel. Salami memperingatkan Zionis agar tidak mengandalkan sistem anti-rudal yang baru saja dikirim Amerika Serikat. Dikutip dari Jerusalem Post, sistem tersebut bernama Terminal High Altitude Area Defense. Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah mengonfirmasi sistem itu tiba di Israel pada Senin 21 Oktober. Namun, ia menolak berkomentar apakah sistem anti-rudal tersebut sudah beroperasi. Austin menekankan bahwa Pentagon mampu mengoperasikan sistem itu dengan sangat cepat dan sesuai kehendak. Terkait hal ini, Jenderal Salami memperingatkan Israel untuk tidak mengandalkan sistem tersebut. Setiap proyektil pencegah ditembakkan, maka Iran akan meluncurkan lebih banyak rudal. Salami menambahkan serangan rudal Iran pada 1 Oktober lalu merupakan bukti bahwa sistem itu tidak mampu melindungi Israel. Hal ini dikatakan meski faktanya sistem tersebut tidak digunakan di Israel pada saat serangan terjadi. Salami pun yakin bahwa sistem yang dikirim Amerika tidak akan mampu melindungi Zionis. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui kekalahan di medan perang Lebanon. Setidaknya 70 tentara IDF tewas dibunuh Hizbullah dan 600 tentara lainnya sekarat. Dikutip dari Al-Mayadanet, angka itu dipublikasikan pada Rabu 23 Oktober malam. Hizbullah berhasil meraih beberapa pencapaian dalam pertempurannya dengan IDF. Kondisi itu mengakibatkan kerugian besar bagi militer Israel. Pasalnya, lebih dari 70 tentara IDF tewas dibunuh Hizbullah di perbatasan. Kemudian tercatat 600 tentara sekarat yang diantaranya meliputi perwira perang. Tak hanya itu, Hizbullah juga berhasil menghancurkan 20 tank Merkava, 4 bulldozer, dan kendaraan pengangkut pasukan. Bahkan militan Lebanon ini berhasil menembak jatuh 3 pesawat nirawak Hermes 450 dan Hermes 900. Jumlah ini tidak termasuk kerugian yang dialami militer Israel di pangkalan dan barat wilayah utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.